Nah ini teman-teman, saya mau berbagi sedikit ya tips. Jadi merpati yang terkena senot, nah biasanya matanya itu selalu berair. Nah sebelum berair biasanya itu merpatinya bagian bulu-bulunya itu kusel, nampak gimana ya, kucel, tidak cerah seperti biasanya. Terus merpatinya nampak murung. Terus biasanya terdengar suara di bagian ininya ada ngorok. Terus biasanya nafsu makannya berkurang. Terus juga gairahnya itu biasanya lemas dan lesu. Biasanya di ujung saja. Nah, di sini saya akan berbagi tips. Nah, kebetulan di sini ada nih merpati yang terkena senot nih. Nih, tuh matanya biasanya yang paling terlihat atau kecil itu dari bagian matanya selalu berair. Nah, ini ada merpati saya nih. Cuman alhamdulillah ini sudah membaik. Nah, terus juga biasanya di bagian parunya itu nih. Biasanya ada lendir-lendir atau berair nih di sininya. Cuman ini karena sudah mendapatkan pengalaman, jadi alhamdulillah udah membaik. Nah, terus juga kebiasaan merpati yang terkena senot ini, biasanya dia matanya suka ke sini nih, menggesek-gesekkan bola matanya ke bagian pinggir, terus menggaruk-garuknya dengan kaki. Nah, ini sangat berbahaya ya teman-teman. Ini biasanya terkena virus. Kenapa? Karena musim penghujan. Nah, itu kan di video-video kemarin tuh merpati saya banyak yang mati. Nah, alhasil ya mungkin terkena virus juga, seperti virus seperti ini nih. Karena musim hujan. Nah, penyebabnya apa sih merpati yang terkena senot? Sebelum saya bahas gimana cara penanganannya, ini penyebab yang pertama itu biasanya dari virus, terus dari bakteri, terus dari ya lingkungan kandang sekitar. Ya biasanya lembab. Nah, ini kalau kandang yang lembab itu ya biasanya banyak sekali mengandung bakteri-bakteri atau virus-virus. Nah, terus juga ini apa namanya? Yang paling penting itu kalau saya waktu di kandang dulu kan ya, karena kandangnya posisinya di luar, jadi itu merpati selalu terkena matahari. Nah, sedangkan sekarang ini jarangnya terkena matahari, jadi ya mungkin merpatinya juga kaget. Terus juga jadi banyak ya, bulan-bulan kemarin atau minggu-minggu kemarin tuh merpati saya banyak yang mati karena ya di sini kurangnya masuknya sinar matahari. Nah, itu biasanya penyebabnya atau faktor dari merpati yang terkena senot. Ini gara-garanya sih ini nih yang terkena senot. Merpati dari pasar. Nah, ini juga masih suaranya tuh masih serak, kedengeran nggak? Nah, ini udah bagian ininya udah sembuh karena udah saya tangani nih. Ini agak serak tuh, matanya juga beda. Matanya proses penyembuhan nih, alhamdulillah nih udah mulai menunjukkan kesembuhan tuh. Nih bagian mata yang ini nih. Nah, ini matanya kalau ini masih berair. Nah, ini karena satu ini jadi nular tuh, yang kena sih ini nih yang dari pasar. Tuh agak bengkak ya bagian matanya tuh. Nih yang ini. Tuh terus bagian sini bulunya juga karena dia sering menggosok-gosokkan matanya ke sini jadi kayak kotor. Ini yang jelas ya. Terus juga ini masih ada suara serak. Nah, ini tuh bagian ininya. Nah, terlihat kotor kan karena dia mengusap-ngusapkan bagian ininya. Ini gatel ya, teman-teman. Kalau kayak kita sih gimana ya, matanya gatel aja tuh. Karena ada bakteri. Nah, ini juga biasanya itu ditandai dengan yang kena senot nih. Ini jangan dianggap remeh, teman-teman, karena merpati saya juga ketika saya telat menangani itu hari demi hari terus dia langsung mati. Nggak lama, cuma 2 hari mati lagi, 2 hari mati lagi. Cuman ini karena kena apa, saya tangani alhamdulillah nih. Tuh udah itu sih udah bengkak pisan tuh. Masih itu kalau ini karena ini yang pertama nih proses penyembuhan, kalau itu tertular. Jadi merpatinya biasanya gesek-gesekan ke sini nih yang terkena senot tuh. Terus pilek di bagian hidungnya itu biasanya ada lendir di sini nih, berair.
Terus ini suaranya serak. Kalau ini masih serak, pilek sudah enggak, mata sudah enggak, tinggal bagian masih serak. Ini juga udah enggak kusel ya, udah enggak kayak dulu atau sebelum saya tangani. Itu biasanya diem saja, terus nafsu makan berkurang. Kita ketahui dulu penyakitnya, jenis penyakitnya, terus juga beraknya biasanya agak berair. Nah, terus juga kayak gitu tuh. Untuk mencegah teman-teman harus rajin-rajin di musim penghujan. Ini biasanya ini terjadi di musim hujan. Ya, sekarang kan lagi musim hujan nih. Daerahnya lembab, kurangnya cahaya matahari. Nah, terus langkahnya yang harus teman-teman lakukan yaitu sering-sering membersihkan kandang setiap hari. Nah, itu waktu saya bisa kayak gini nih, jadi 3 hari sekali teman-teman, karena biasa ya capek, jadi saya membersihkannya nggak setiap hari. Ketika setiap hari sih alhamdulillah merpati pada sehat-sehat. Nah, terus yang kedua, usahakan setiap hari itu merpatinya terkena sinar matahari. Nah, kalau saya ini posisinya sudah di dalam kandang ya, di dalam ruangan seperti ini, mau dikeluarkan juga nggak ada panas. Jadi kan bingung ini mau ngejemurnya di mana. Ya alhasil saya biarkan aja di sini. Ya saya paling ini aja, bersih-bersih kandang. Yang ketiga, untuk pencegahannya, jangan satukan merpati yang terkena senot dengan merpati yang masih sehat. Jadi usahakan dipisah. Jangan seperti ini ya, karena saya nggak ada tempat lagi, harusnya dipisah aja, karena ini menular. Nah, terus rajin-rajin membersihkan ini tempat minum, selalu mengganti setiap hari sama ini. Nah, ini kan setiap hari nih saya ganti nih, tuh. Ini alhamdulillah yang awalnya sih yang itu yang warna kelabu, terus nular ke sini, yang kelabunya udah membaik. Nah, ininya baru terkena, bagian matanya itu masih berair, jadi dia masih suka gatel-gatel. Nah, untuk pengobatannya gimana, saya akan bagikan pengalaman untuk menyembuhkan nih. Alhamdulillah kan udah sembuh nih yang si coklat ini nih, jadi udah membaik. Cuman yang satunya terkena karena satu dalam kandang, jadi memang virus ya nular kalau berdekatan. Ini mudah-mudahan jangan ke sini ya, jangan juga ke sini karena jauh. Kalau ini sih satu tempat makan minum, satu tempat makan dan satu tempat minum, jadi satu. Saya merpati yang dari pasar sudah habis semua, udah nggak ada karena telatnya penanganan. Pengalaman saya itu ini yang paling ampuh teman-teman. Jadi teman-teman silakan bisa dicoba dan dipraktekkan kalau merpatinya terkena senot. Jadi kalau merpati yang terkena senot, teman-teman itu setiap pagi dan sore merpatinya dikasih kencur dan jahe. Nah, kebetulan saya kelupaan nggak bawa kencur dan jahenya. Ini juga mau saya beri. Jadi kencur itu bumbu dapur, sedangkan jahe juga sama bumbu dapur. Jadi hampir ya satu Indonesia itu ada kencur dan jahe dan mudah didapatkannya. Ini saya sudah berikan ke merpatinya nih. Nanti saya mungkin ambil dulu ini nih. Kencur dan jahe itu jadi teman-teman potong sebesar biji jagung. Jangan terlalu besar, kecil-kecil sebiji jagung. Potong kecil-kecil. Kalau yang si kencur, teman-teman berikan 3 butir. Jadi 3 biji sebesar jagung. Sedangkan jahenya juga sama. Nah, cara pemberiannya, kalau teman-teman punya ulekan, bisa dihancurkan dulu, bisa dihaluskan. Nah, kalau teman-teman nggak punya, langsung aja masukkan, diloloskan. Jadi setiap satu merpati itu 3 butir kencur dan 3 butir jahe. Jahenya bebas, mau jahe putih, mau jahe merah, terserah teman-teman, daerah teman-teman itu apa adanya jahe apa. Jadi nggak harus jahe ini, yang penting jahe. Nah, terus diloloskan. Itu pemberiannya pagi dan sore hari. Nah, ini kan nih udah menunjukkan sembuh. Ini juga masih kek kalau kedengeran ya. Mana nih? Tuh. Jadi bagian ininya, saluran pernapasannya, bagian tenggorokan itu masih luka atau masih ada virus atau bakteri. Cuman ini bagian matanya tuh teman-teman lihat sendiri sudah membaik. Cuman ini kan ada bekasnya nih. Tuh, bekasnya ini buat dia ngelap-ngelap tadinya tuh. Sengaja saya nggak bersihkan. Kenapa? Karena nanti kalau itu digosok-gosok lagi nanti menyebar. Nah, ini tadinya juga pilek terus krek. Cuman alhamdulillah ini 2 hari sembuh. Nah, ini kan harusnya nih siang sore lah. Ini masuknya sore ya, udah sore nih. Kalian mau ngabuburit jadi kelupaan bawa kencur sama jahe.
Harusnya ini dikasih nih, set. Nih penanganan 2 hari. Kalau yang lain sih mati karena saya nggak sempat ditangani. Selalu kelupaan ketika mau berangkat ke sini, selalu kelupaan. Jadi ya nggak dikasih kencur sama jahe. Nah ini alhamdulillah tuh, kasih kencur dan jahe secepatnya nih agar si merpatinya nanti nggak apa sih, bisa tertangani tuh. Biasanya kayak gitu bulu-bulunya pada berdiri. Nah ini nih, nah penyakit senot nih. Ini yang ngebawa penyakitnya ini ya. Cuman ya wallahu alam, mungkin juga karena situasi bukan situasi ya, cuaca yang lagi ekstrim nih. Gonta ganti antara hujan dan panas, hujan dan panas. Jadi ya seperti ini. Cuman yang kalau saya rasa ya, kayak saya pikir itu karena saya juga baru lagi beli merpati-merpati yang dari pasar ya. Jadi saya juga nanya ke penjual, itu kebanyakan ya seperti itu. Senot semua seisinya dibersihkan dengan deterjen untuk membasmi bakteri-bakteri. Cuma kan karena saya apalagi sekarang ya bulan Ramadan, aduh lemes. Sore lah habis dikasih makan nanti saya berikan kencur dan jahe. Nah itu pemberiannya pagi sama sore teman-teman. Ya alhamdulillah nih yang ini sembuh. Ini harus dikasih lagi. Yang dikarantina itu atau yang dijauhkan jangan merpati yang sakitnya, tetapi merpati yang belum terkenanya. Jadi dikeluarkan dulu, dipindahkan. Yang merpati sehat-sehatnya, nah yang sakitnya biarkan di sini. Terus baru kita cuci kandang, bersihkan kandang. Jadi kebanyakan orang-orang tuh, semua ini kan sakit nih. Ada contoh nih kena senot. Ini kan saya ambil, terus saya pindahkan. Sedangkan yang sehat-sehatnya tidak dipindahkan. Nah itu salah teman-teman. Kenapa bisa salah? Karena di sini masih ada virus. Jadi di ruangan ini masih terdapat virus, di kandang sekitar sini juga masih banyak virus. Yang benar ini yang sehat-sehat kita keluarkan, kita pindahkan dulu. Terus yang ini juga bisa mah dipindahkan semuanya. Terus kita bersihkan dulu kandangnya. Setelah itu baru yang sehat-sehat kita masukkan. Nah yang ini kita jauhkan, jangan ininya dijauhkan terus kandangnya dibiarkan aja seperti ini. Alhasil semua kebantai, kayak merpati saya hampir semuanya mati semua yang beli dari pasar. Cuman yang tersisa tinggal ini satu sama ini si preman. Nah mungkin itu saja teman-teman tip dari saya, cara mengobati, cara mencegah, terus gejala merpati yang terkena senot atau matanya berair. Nah saya rasakan sendiri di musim penghujan atau musim yang lagi ekstrim seperti pancaroba itu. Jadi pergantian antara musim hujan dengan musim panas, atau sebaliknya dari musim panas ke musim hujan. Jadi banyak merpati yang terkena penyakit seperti ini. Terus juga biasanya merpati yang dari pasar, karena di pasaran kita nggak tahu dia dirawatnya seperti apa dan bagaimana, terus dia membawa penyakit atau tidak. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.